Assalamualaikum Sobat Football United. Hari Rabu malam waktu Eropa atau hari Kamis dini hari, Manchester United akan menghadapi Chelsea dalam lanjutan kompetisi Liga Premier Inggris, di mana di laga sebelumnya Manchester United ini kan kalah memalukan menurut gue menghadapi Newcastle. Walaupun skor tipis 1-0, tapi bagaimana permainan yang ditunjukkan di atas lapangan. Menurut gue sampaikan juga di reviewnya, kalau masalah besar nomor 1 itu adalah pada karakter dari pemain Manchester United di atas lapangan. Bagaimana mereka kalah duel, kalah cepat, kalah determinasi, kalah agresif hampir di semua lini. Bahkan pemain yang tampil paling bagus menurut gue adalah seorang Harry Maguire, lainnya tampil buruk. Marcus Rashford, Anthony Martial menurut gue menjadi dua toksik di atas lapangan dengan bagaimana gaya permainannya. Anthony Martial yang malah berdebat di atas lapangan dengan Erik ten Hag, lalu juga bagaimana Marcus Rashford yang tampil malas, menurut gue tidak tracking the ball dengan disiplin. Ini tidak bagus. Alejandro Garnacho, Diogo Dalot juga tidak bahu-membahu dengan bagus di sektor kiri. Dan ini salah satu faktor terbesar kenapa akhirnya Newcastle bisa mencetak gol. Lalu juga Aaron Wan-Bissaka yang tidak konsentrasi dalam menjaga Anthony Gordon. Banyak sekali kekacauan yang terjadi ketika menghadapi Newcastle United. Di mana anehnya ketika pertandingan-pertandingan sebelumnya menghadapi Everton, menghadapi Luton, menghadapi tim-tim sebelum di mana Manchester United mampu bahkan selama 5 pertandingan terakhir sebelum menghadapi Newcastle dan juga sebelum menghadapi Galatasaray, rekornya cukup bagus. Bahkan menempatkan, kalau tidak salah, rekor dalam 5 pertandingan tersebut mereka adalah yang terbaik di Premier League. Tapi saat ini situasinya sangat sulit. Karena apa? Sekali lagi, ini bukan soal taktik, bukan soal teknis, tapi lebih soal non-teknis nih. Karakter dari pemain, dressing room, nampaknya ada masalah di sana, dan ini harus diatasi. Karena ini dia, Chelsea. Ini merupakan pertandingan terakhir dari Chelsea di semenjak bulan Oktober di mana Chelsea cukup bagus. Mereka menderita 2 kali kekalahan, tapi gue lingkarin di situ bahwa di tanggal 28 Oktober ketika menghadapi Brentford di Stamford Bridge, itu merupakan dari tanggal 2 Oktober by the way sampai dengan pertandingan terakhir, itu merupakan salah satunya pertandingan di mana Chelsea tidak mampu mencetak gol. Jadi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di 9 pertandingan terakhir Chelsea hanya gagal mencetak gol sekali ketika menghadapi Brentford. Lainnya ketika menghadapi Arsenal, mereka mampu mencetak gol. Ketika menghadapi Tottenham, mencetak gol. Menghadapi Manchester City, 4 gol bahkan. Menghadapi Newcastle ketika mereka kalah telak, tapi mereka tetap mencetak gol. Dan yang terakhir ketika menghadapi Brighton, bermain dengan 10 pemain, mereka pun juga mencetak gol dan mereka berhasil menang. Jadi, yang gue nilai, tim asuhan Mauricio Pochettino ini sedang dalam tren yang positif. Dan ini harus sangat diwaspadai oleh Manchester United, karena Manchester United justru sebaliknya nih, trennya sedang turun. Yang menarik Mauricio Pochettino dan juga Erik ten Hag adalah 2 nama, kalau Sobat Football United ingat, yang dipertimbangkan untuk menjadi manajer Manchester United. Di mana pada saat itu lebih banyak yang memilih Erik ten Hag dibanding seorang Mauricio Pochettino. Sebab United itu ingat pada saat itu gue lebih condong mendukung siapa, menginginkan siapa. Tapi menurut gue itu tidak penting karena sekarang sudah ada, dan gue akan 110% mendukung manajer Manchester United siapapun itu. Mauricio Pochettino by the way, ketika Chelsea secara gemilang menahan 4-4 Manchester City, ini merupakan formasi yang diturunkan. Conor Gallagher tidak akan bermain karena mendapatkan kartu merah di pertandingan terakhir. Tapi di pertandingan tersebut bagaimana Reece James, Raheem Sterling, Cole Palmer, Nicholas Jackson, Thiago Silva, Marco Correa, Axel Disasi, Robert Sanchez menjadi pilar permainan Chelsea dan punya peluang yang besar akan diturunkan di Old Trafford menghadapi Manchester United. Dan
bagaimana sistem permainan pada saat itu ketika menghadapi Manchester City. Sengaja gue ambil karena menurut gue salah satu penampilan terbaik Chelsea. Lini tengah mereka sangat luar biasa. Bagaimana jarak yang terjadi di antara pemain-pemain ini dan termasuk juga pemain depan ya sangat dekat, sehingga sirkulasi bolanya juga sangat rapi, rapat dan juga cepat. Ini yang harus diwaspadai oleh Manchester United, yang justru sebaliknya ketika menghadapi Newcastle jarak terlalu jauh antara satu pemain dan juga pemain lainnya. Tadi sudah membahas soal masalah pertandingan terakhir dari Chelsea, dan ini merupakan pertandingan terakhir dari Manchester United, di mana di berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertandingan terakhir ya Manchester United menderita 4 kekalahan. Ketika menghadapi Newcastle di Carabao, mereka gagal mencetak gol, kalah 0-3. Setelahnya mereka secara luar biasa di 5 pertandingan secara beruntun mereka mampu mencetak gol sebelum akhirnya berhenti lagi nih. Kemampuan mencetak golnya di tangan atau di tim yang sama, Newcastle lagi. Mereka gagal mencetak gol. Jadi 2 kali ketemu Newcastle musim ini, dua-duanya Manchester United tidak berhasil mencetak gol bahkan ya ketika menghadapi Newcastle, dan dua-duanya berakhir dengan kekalahan. Dan ini merupakan statistik ketika menghadapi Newcastle, sangat-sangat dominan Newcastle menghadapi Manchester United. Dan yang gua lingkarin yaitu adalah akurat passing ya, yang tidak bagus. Angkanya hanya di 76%, long ball-nya pun juga tidak bagus, crossing pun juga demikian. Dan ini yang gue bilang, karakter, determinasi, agresivitas ya, semangat juang, duel dari Manchester United kalah telak. Jadi kalau dilihat itu jumlahnya, Manchester United itu hanya memenangkan setengah dari yang dimenangkan oleh Newcastle. Mereka sangat dominan. Duel, Newcastle menangkan 62, Manchester United hanya setengahnya nih, 36. Aerialnya juga demikian, Manchester United hanya setengahnya. Dan ini menurut gue yang harus diperbaiki. Manchester United harus memperbaiki karakternya di atas lapangan. Para pemain harus sadar betul mereka mengenakan jersey Manchester United dan mereka akan bermain di Old Trafford di depan pendukungnya sendiri. Dan menurut gue akan sangat memalukan ya kalau karakternya tidak bisa muncul. Paling tidak bermain lah sebagai pemain profesional yang baik, yang sejati. Ini merupakan posisi rata-rata ketika menghadapi Newcastle, di mana pada saat itu Manchester United lebih banyak dipaksa untuk bertahan. Dan ini yang harus diperbaiki ketika menghadapi Chelsea. Ada hal teknis tentu saja, strategi, taktik yang harus diatur. Tapi bagaimana gue justru menyoroti karakter dari para pemain. Chelsea sedang dalam tren yang positif, Manchester United sedang dalam tren yang tidak bagus. Tapi bagaimana mereka juga harus sadar nih, mereka harus bereaksi balik. Mereka harus menunjukkan penampilan yang lebih baik lagi di atas lapangan. Mereka harus memenangkan duel-duel. Mereka harus memiliki determinasi yang tinggi. Mereka harus kerja keras. Mereka harus cepat dalam melakukan transisi. Mereka harus konsentrasi dan juga fokus. Banyak sekali catatan menurut gue yang harus ditunjukkan di pertandingan nanti ketika menghadapi Chelsea. Karena tanpa itu semua menurut gue hasil buruk, kekalahan bahkan bukan tidak mungkin akan terjadi lagi. Dan tentu saja ini bukan yang gue harapkan, dan tentu saja bukan yang Sobat Football United di rumah juga harapkan ya. Ya perakiraan formasi ataupun keinginan menurut gue inilah dia ya. Andre Onana tetap sebagai penjaga gawang. Di kanan gue lebih memilih Aaron Wan-Bissaka dibanding Diogo Dalot, karena Aaron Wan-Bissaka lebih punya kemampuan defensif yang lebih bagus ya. Lalu ada Harry Maguire, dan kali ini gue lebih memilih seorang Victor Lindelof sebagai back tengah berduet dengan seorang Harry Maguire, dan Luke Shaw kembali ke posisi terbaiknya, yaitu adalah di posisi back kiri. Nah, untuk pivot kemarin Scott McTominay tampil tidak maksimal dengan Kobbie Mainoo. Haruskah dia diganti oleh Sofyan Amrabat? Menurut gue tidak ya. Harus karena memang sektor pivot ini Eriksen tidak ada, Casemiro tidak ada, ada Hannibal Mejbri. Gue tidak yakin Donny van de Beek akan diberikan kesempatan, sehingga gue lebih cenderung ke Scott McTominay yang dia bisa tampil bagus ketika menghadapi Everton paling tidak ya, dan juga lumayan ketika menghadapi Galatasaray, supaya dia bisa bangkit lagi penampilannya. Karena ya dia salah satu pemain produksi asli akademi, dan dia harusnya tahu nih bagaimana arti bermain untuk Manchester United. Pertandingan sendiri juga akan berlangsung di Old Trafford. Berdua dengan seorang Kobbie Mainoo, yang gue harapkan Kobbie Mainoo
bisa lebih disupport oleh rekan-rekannya, jarak tidak terlalu jauh di sana. Gelandang serang di kiri Alejandro Garnacho tampil lumayan di beberapa pertandingan terakhir, tapi ini juga mengkhawatirkan bagaimana Manchester United kalau seandainya terlalu mengandalkan Garnacho ini tidak bagus. Garnacho masih pemain muda, pemain yang masih dalam tahap perkembangan, ada keterbatasan juga terutama fisik yang memang belum jadi. Dan kalau dia terlalu sering digeber ini tidak bagus untuk perkembangan jangka panjangnya. Namun Manchester United juga tidak punya pilihan yang memadai, yang bagus juga karena Marcus Rashford yang tampil buruk di pertandingan menghadapi Newcastle. Yang menurut gua harusnya diistirahatkan ya ketika pertandingan menghadapi Chelsea dengan memilih Anthony di posisi sayap kanan karena Anthony punya kedisiplinan yang lebih bagus terutama untuk menyerang dan juga bertahan. Bruno Fernandes di posisi nomor 10 sebagai kapten dan lini serang Rasmus Højlund. Menurut gua apa yang dilakukan oleh Anthony Martial, dia tampil buruk, dia ada perdebatan secara terbuka di atas lapangan ketika menghadapi Newcastle, ini harus ditindak, ini harus dihukum. Kontribusi dia sejauh ini tidak bagus. Ya, tapi Manchester United juga di sisi lain ini kan sangat tipis stok di lini depan. Namun demikian ya, menurut gue lebih memilih seorang Rasmus Højlund, tapi juga ada risiko kalau terlalu ngeber Rasmus Højlund sehingga di pertandingan nanti tetap harus diganti sih Rasmus Højlund. Tapi gue lebih memilih Rasmus Højlund sebagai starter menghadapi Chelsea. Sekali lagi, mental dan juga karakter itu harus ditunjukkan. Tanpa itu semua menurut gue ya akan mustahil Manchester United bisa menang menghadapi Chelsea. Dan dengan kemenangan ini akan menjawab semua kritikan, bahkan rumor-rumor kabar yang mengguncang saat ini Manchester United itu sendiri. Kurang lebih demikian preview bagaimana menurut Sobat Football United. Skor siapa yang diturunkan, sepakat tidak dengan formasi gua? Kalau tidak, kenapa alasannya? Siapa yang diturunkan bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.